Salam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Makau, di Hong Kong, dan dimanapun kita berada. Mari kita satukan hati kita, kita akan memasuki ibadah kita kali ini, dan mari kita tunduk kepala sebentar, mempersiapkan hati kita. Amin. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Dialah Tuhan kita yang maha tinggi. Layaklah kita bermazmur akan kebaikannya. Kita bermazmur akan keadilan Allah. Mari ke saudara sekalian kita katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Shalom, kita berjumpa lagi dalam ibadah pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan masih beri kita kesehatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan hari ini kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa untuk votum dan salam. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan kumpulkan kami lagi di dalam ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, satukan hati kami, jiwa kami, roh kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah pada saat ini kami buka, kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dialah Allah yang penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia.
Dia yang selalu memuaskan jiwa kita yang dahaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga, dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga, dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan kita membaca Mazmur kita. Mari kita buka Alkitab kita buka Mazmur 47, 1 sampai dengan 10. Ya, sekali lagi, Mazmur 47, 1 sampai 10. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan dan kita mengucap syukur di hadapannya. Dan juga siapkan hati kita untuk kita memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita katakan, Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Sungguh besar dan kudus namamu ya Bapa.
Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini lagi Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Kami mohon sungguh pertolongan Tuhan untuk kami dapat memahaminya dalam kasih karuniamu, dan untuk kami juga dapat melakukannya atas pertolongan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, menolong hamba yang menyampaikan, juga memberkati semua kami yang akan mendengarkannya. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan akan saya sampaikan dari Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat 11 sampai ayat 14 saya bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu merupakan satu kesukaan tersendiri apabila kita dipercaya menjadi sahabat seseorang. Bagian firman Tuhan hari ini saya beri tema menjadi sahabat Yesus. Ya, berdasarkan ayat ke-14, menjadi sahabat Yesus. Ada satu sukacita tersendiri apabila kita diangkat atau dipercayakan menjadi seorang sahabat. Sahabat dari orang yang sangat baik dan hidup benar. Sahabat dari seorang yang mungkin punya jabatan atau punya nama. Sahabat dari seorang yang tenar. Sahabat dari seorang yang dalam kesulitan, ya. Sahabat di mana dia mempercayakan persoalannya kepada kita. Sahabat dari seorang pelayan, ya. Begitu sukacita, ya, begitu ada satu, dalam tanda kutip ya, satu kebanggaan, satu rasa syukur apabila kita dipercayakan menjadi sahabat. Kali ini kita akan merenungkan bagaimana menjadi sahabat Yesus. Luar biasa. Bagaimana seorang dapat menjadi sahabat Yesus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca ini adalah salah satu dari pesan Yesus untuk murid-muridnya. Pesan Yesus untuk murid-muridnya setelah ia memberikan kiasan tentang pokok dan ranting, di mana ranting itu tidak mungkin hidup kalau lepas dari pokok. Kali ini dia menutup kiasannya, ya, pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, dia menutup kiasan pokok dan ranting itu dengan menyatakan, saat doamu dikabulkan, Bapa dipermuliakan. Dan saat itu jugalah nyata bahwa kamu menjadi murid Yesus, menjadi murid Tuhan. Kamu adalah murid-muridku.
berbuah banyak, dan itu menjadi tanda bagi murid Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di dalam teks yang kita baca tadi, kita melihat bahwa ketika Yesus mau menyampaikan kasih Bapa yang begitu sempurna, mau menggambarkan akan kasih Bapa yang begitu, mau menyatakan kasih Bapa yang begitu besar dan kesempurnaan kasihnya sendiri ketika menyerahkan dirinya untuk kita orang berdosa, maka di sini Yesus memberikan atau menyatakannya secara terus terang dengan bahasa yang sangat jelas, dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama kita mencoba melihat menjadi orang yang diselamatkan. Pada ayat sebelumnya berbicara, pada pasal-pasal sebelumnya ya, pada pasal awal dari Injil Yohanes berbicara bahwa manusia yang menerima Dia, yang percaya kepadanya, diangkatnya menjadi anak, ya, dan disebut sebagai orang yang diselamatkan karena percaya. Menjadi orang yang diselamatkan karena percaya pada pengorbanan Yesus, percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal diampuni dan diselamatkan karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu satu kepastian, sesuatu yang pasti dan tidak akan dibatalkan oleh Tuhan. Sesuatu yang pasti. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sangat dikenal ya, sejak kita sekolah minggu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh. Ya, dan itu satu kepastian bahwa karena percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seorang pasti diselamatkan. Begitu pula yang disebutkan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup, dari ayat 27 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jaminan keselamatan yang pasti dan pengawasan dan pertolongan Tuhan yang pasti Tuhan berikan dalam janjinya kepada orang yang percaya atau menjadi milik kepunyaannya. Kita melihat hal itu yang dinyatakan oleh Yesus juga di dalam pasal sebelumnya. Bagaimana orang yang percaya kepadanya dengan semua berkat yang diterimanya. Damai sejahtera dan kepastian hidup karena melekat kepada Tuhan. Yang kedua, yang akan menjadi perenungan kita saat ini adalah menjadi sahabat Yesus. Dan di dalam ayat ini dikatakan dengan jelas, di dalam ayat yang ke-13, ayat ke-14 maaf, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Menjadi sahabat Yesus karena melakukan perintahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu kesukaan ya, bila kita menjadi sahabat, bukan sekedar menjadi percaya atau menjadi budak ya. Seringkali orang percaya juga disebutkan sebagai hamba ya. Di dalam bagian ini kita melihat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini yang menjadi pola atau menjadi teladan bagi Yesus
ya, menjadi ukuran ya, menjadi ukuran Yesus taat kepada Bapaknya. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu, ya. Jadi kasih yang Yesus nyatakan kepada kita itu adalah kasih sebagaimana Bapa mengasihi dia. Bapa mengasihi dia, memberikan dirinya ya sebagai anak tunggal Bapa, diberikan kepada kita orang yang berdosa ini. Dan demikianlah Yesus. Sekarang Yesus memberikan dirinya sendiri, ya. Dalam ketaatan kepada Bapaknya, dia memberikan dirinya, ketaatannya total sampai dia mati di kayu salib. Ketaatan kepada kehendak Bapaknya, itulah yang dia mau gambarkan, yang dia mau teladankan, yang dia mau ajarkan kepada kita. Sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Demikianlah yang dia mau gambarkan tentang kasih kepada kita. Sama seperti aku menuruti kehendak Bapakku, demikianlah dia mau kita menuruti kehendak atau perintah yang dia sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu rasanya mungkin kita rasa itu mustahil ya. Kita rasa itu begitu berat. Dapatkah kita taat seperti Yesus sehingga pantas disebut menjadi sahabat? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali Tuhan berkata-kata, memberikan firman-Nya, tentu bukan sesuatu yang berjalan begitu saja, dalam arti satu yang terlalu muluk-muluk, yang tidak bisa dilakukan. Dia memberi perintah, tentu dia tahu bahwa kita dapat melakukannya, sekalipun itu berat, ya. Tetapi itu dia berikan menjadi satu patokan, menjadi satu patron, menjadi satu ukuran, bahwa kalau kita mau taat kepada perintah-perintahnya, sama gambarannya, sama seperti Yesus taat kepada perintah Bapaknya. Dan saya tadi sudah katakan bahwa ketaatan Yesus itu ketaatan yang mutlak sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dasar dari apa yang Yesus lakukan. Dasar dari melakukan perintahnya adalah seperti ketaatan Yesus kepada Bapaknya. Itu menjadi dasar kita melakukan perintahnya. Sama seperti Yesus taat kepada Bapaknya. Ya, sekali lagi, dapatkah kita taat sehingga kita menjadi sahabatnya? Yang pasti, Bapak, Ibu, Saudara, yang pasti bahwa Tuhan menguatkan orang-orang kepunyaannya. Sehingga kalau kita mengingat apa yang disebutkan dalam Filipi pasal 1 ayat 27, dia memberikan kepada kita karunia bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Kalau juga harus menyerahkan nyawa, ya, itu pun ada karunia yang dari Tuhan. Ya, itu memang menjadi sebagai wujud besarnya kasih kita kepada Tuhan. Dan itu bukan dengan kekuatan kemanusiaan kita, tetapi Bapa akan mengaruniakan kemampuan itu, kekuatan itu kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin dalam doa kami terbiasa setiap hari Kamis dalam minggu yang berlalu ini, pada hari Kamis kami ada doa bersama. Kami mengingat, kami mendapat info, dan kami menangisi. Kami berdoa untuk daerah, untuk negara-negara di mana di sana banyak orang martir, ya, orang mati karena percaya kepada Yesus. Dan kita melihat bukan hanya puluhan, ada ratusan, ada ribuan, ya, yang terjadi di negara di mana orang percaya, dianiaya orang percaya, mati karena percaya atau karena nama Yesus. Dan
tentu menjadi pertanyaan, bisa ya? Kok bisa? Ya, itulah yang Tuhan karuniakan tepat pada waktunya kepada orang kepunyaannya untuk setia dalam namanya, untuk setia dalam imannya kepada Yesus yang dia percaya. Dan Tuhan mampukan itu, Tuhan karuniakan itu. Mungkin ada yang dibakar hidup-hidup, mungkin ada dibunuh karena percaya, mungkin ada yang harus menderita. Tuhan karuniakan itu tepat pada waktunya kepada orang kepunyaannya yang membutuhkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga apa yang Yesus katakan di sini bukan hal yang mustahil bahwa seseorang bisa menjadi sahabatnya. Ketaatan kita menyatakan iman kita pada kehendak Allah, tetapi juga sekaligus menyatakan bahwa kita percaya kehendaknya tidak mungkin salah. Kita percaya bahwa kehendaknya tidak berlebihan. Kita percaya bahwa kehendaknya sekaligus merupakan rancangannya, tidak ada yang sifatnya jahat. Saudara, ketaatan pada perintah Allah itu nyata ya dalam kehidupan Abraham yang diberikan menjadi contoh bagi kita. Abraham akhirnya disebut sahabat Allah. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai 23 menyebutkan hal itu, bahwa Abraham disebut sahabat Allah ketika dia taat melakukan kehendak Allah saat Allah meminta dia mempersembahkan anaknya Ishak. Percaya kepada Tuhan, dan dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 itu disebutkan di sana bahwa hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran, ya, dan Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah tentunya, ya, tetapi Tuhan karuniakan kepada orang yang Tuhan rencanakan untuk melakukan kehendak Allah, untuk mempermuliakan Allah dalam ketaatannya. Karena ketaatannya itulah Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut kita melihat bersama-sama bahwa menjadi sahabat Allah, ya, itu lebih dari sekedar menjadi hamba. Seringkali orang percaya juga disebut sebagai hamba, ya. Dan begitu ditekankan, ya, hendaknya kita betul-betul menyerahkan diri sebagai hamba. Ya, Paulus memberikan penjelasan, ya, melalui Rasul Paulus menyatakan penjelasan seorang hamba untuk menyatakan ketaatan seseorang sebagai pribadi yang sudah dibeli oleh darah Yesus, ya, dibeli dengan darah Yesus, dan dia dinasehatkan supaya dia hidup sebagai hamba kebenaran, ya. Jangan lagi hidup menjadi hamba dosa. Sehingga kata hamba di sini dipakai untuk membedakan antara hidup sebagai hamba kebenaran dan hamba dosa. Sedangkan apa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, ya, adalah membandingkan antara budak dan sahabat, ya, antara hamba dan sahabat. Seorang budak, ya, dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh tuannya, dan tuannya pun tidak melibatkan dia dalam urusan-urusan. Dia hanya bekerja apa yang diperintahkan oleh tuannya, dan artinya dia penuh ketaatan, tidak ada hak untuk menolak, ya. Tetapi apa yang dimaksudkan, apa yang dipakai dalam istilah sahabat di sini, berbuat karena memahami, ya, memahami segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Yesus sebagai sahabat yang dia telah terima dari Bapaknya, sehingga dapat dikatakan bahwa dinyatakan sebagai sahabat di sini adalah satu kepercayaan
Satu kepercayaan untuk melakukan sesuatu sebagai seorang sahabat. Satu kepercayaan untuk melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu, membuktikan sesuatu, membuktikan kasih sebagai seorang sahabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagian terakhir akibat menjadi sahabat. Akibat seorang menjadi sahabat Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 10 menyatakan bahwa bila kita menjadi sahabat Yesus, bila kita melakukan menuruti perintahnya, maka kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kita tinggal di dalam kasih-Nya. Dan sesungguhnya ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, itulah yang kembali akan menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia sebagai sahabat, untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Di dalam ayat ke-11 menyebutkan poin yang kedua, akibat dari menjadi seorang sahabat, ada sukacita yang penuh. Ada sukacita yang penuh. Dikatakan semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Orang yang dapat membuktikan diri menjadi sahabat Yesus, sukacitanya akan penuh. Dan itulah yang menjadi kesaksian bagaimana sukacita orang yang menderita karena nama Yesus. Orang tidak ingat lagi penderitaannya, tetapi yang dia ingat betapa bahagianya dapat taat, dapat melakukan kehendak Bapaknya. Yang terakhir menjadi akibat seorang sahabat disebutkan dalam ayat ke-16. Dia menghasilkan buah yang kekal. Dia menghasilkan buah yang kekal. Dan seringkali kita mendengar seorang yang mati bagi nama Yesus menjadi benih untuk Injil berkembang di sana. Karena itu saudara, menjadi sahabat Yesus, apapun yang kita lakukan sebagai orang yang percaya, orang yang menyerahkan diri menjadi sahabat Yesus, melakukan kehendak Bapa, tidak akan pernah sia-sia. Karena akibatnya selalu bernilai kekal. Apakah itu kasih kita yang kekal? Apakah itu sukacita kita yang kekal? Apakah itu benih Injil yang mendatangkan jiwa yang bernilai kekal? Kiranya kita semua ditolong oleh Tuhan. Jangan hanya puas menjadi orang yang diselamatkan, tetapi mari kita menyerahkan diri dalam pertolongan Tuhan, dalam karunia Tuhan untuk kita menjadi sahabat Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau Tuhan menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Apa yang kami dengar mungkin sangat singkat. Tolong kami Tuhan, dikala kami merenungkannya jauh lebih dalam lagi, bahwa kami sungguh-sungguh untuk memahami hati Tuhan dari kebenaran firman yang kami baca dan kami dengar. Kami berdoa Tuhan Yesus mampukan kami. Tolong kami semua tentu punya hati, ingin sekali menjadi sahabat Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya kami melakukan sesuatu, bukan sekedar seperti seorang budak yang sekedar taat, tetapi kami punya kasih yang besar, karena Yesus sudah menjadi sahabat kami. Dan Yesus sudah membuktikan dirinya dengan segala pengorbanannya sebagai sahabat yang sejati. Bahkan sampai saat ini dalam suka dan duka kami, Yesus hadir nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami serahkan diri kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada banyak pergumulan yang kita akan doakan. Kita yakin bahwa doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan menurut kehendak dan kuasa-Nya sendiri. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus.
Hari ini kami bersyukur karena Tuhan kumpulkan kami lagi dalam satu ibadah yang spesial. Dan kami masuk dalam doa ini. Kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami pada minggu-minggu yang kami lewati. Pada hari-hari yang sudah berlalu, kami mengalami betapa baiknya Tuhan itu yang memelihara kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan penghiburan dan iman yang teguh dalam menghadapi berbagai situasi. Walaupun banyak situasi yang belum berlalu, namun kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Kami bersyukur untuk kecukupan Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa saat ini bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami doakan untuk para misioneri yang melayani, secara khusus untuk hamba-Mu Ibu Kencanawati yang ada di Filipina. Kami doakan supaya Tuhan berkati hamba-Mu di dalam pelayanan di antara suku Bajau. Kami rindu supaya Tuhan yang memberkati, Tuhan menolong, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Berkati kebutuhan pelayanan dan juga kesehatan hamba-Mu di negara ini. Bapak, kami berdoa juga untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kami doakan untuk wilayah ini, baik pemerintah daerah, gubernur, dan semua aparat pemerintah sampai kepada tingkat yang paling bawah di provinsi ini. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Dan khususnya saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Umat Tuhan, para hamba Tuhan yang melayani di sana. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Sehingga gereja Tuhan hadir di sana, umat Tuhan hadir di sana, menjadi terang Tuhan yang dapat menerangi wilayah di sana untuk membawa mereka untuk datang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Suku-suku yang ada di wilayah ini kami doakan supaya Tuhan memberkati. Ada suku yang sudah terbuka dengan Injil, tapi ada suku yang masih tertutup dengan Injil. Kami doakan supaya Tuhan Roh Allah boleh bekerja, mencapai mereka, sehingga akhirnya di antara suku-suku ini ada orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Kami doakan untuk secara keseluruhan bangsa kami, negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintah kami yang terus-menerus dengan usaha yang begitu giat untuk menangani berbagai kasus yang ada, khususnya untuk pandemi yang semakin mewabah di Indonesia. Kami doakan supaya Tuhan berkati pemerintah kami, baik itu di dalam memberikan bantuan kesehatan melalui tenaga-tenaga yang sudah disiapkan, itu dokter, suster, para tenaga di rumah sakit yang bertanggung jawab untuk perawatan. Bahkan juga biaya-biaya yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu mereka yang di dalam kekurangan, supaya Tuhan sendiri boleh menolong. Kami doakan bagi para pasien yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan berkati, jamah mereka, sembuhkan mereka dengan cara Tuhan. Karena sampai saat ini obat belum ditemukan, tapi vaksin-vaksin sudah ditemukan banyak negara. Dan juga termasuk bangsa kami pun sudah ditemukan ada vaksin yang juga sekarang sedang di dalam proses pengembangannya. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga vaksin ini juga menjadi satu sumbangan yang sangat berarti bagi kesehatan bangsa kami ataupun bagi kesehatan dunia. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk para penemu, para pembuat vaksin ini, supaya Tuhan berkati mereka di dalam memberikan hikmat, kemampuan bagi mereka untuk dapat menciptakan vaksin yang dapat memberikan daya tahan tubuh bagi masyarakat Indonesia sehingga mereka tidak mudah terpapar dengan penyakit ini. Kami doakan untuk situasi bangsa kami, negara kami, juga untuk gereja Tuhan, orang percaya di seluruh Indonesia. Kami doakan hari ini Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan doa-doa mereka naikkan kepada Tuhan. Kami doakan Tuhan akan memberkati. Juga beberapa bencana yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu di Indonesia, kami doakan bagi mereka yang berdampak akibat daripada bencana-bencana itu. Tuhan tolonglah mereka, mereka dalam kesusahan, mereka di dalam kesedihan, mereka di dalam ketakutan. Kami doakan supaya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk situasi Hong Kong saat ini. Terima kasih untuk minggu ini sudah ada perubahan peraturan, sehingga sudah sedikit diberi kelonggaran untuk jumlah orang yang berkumpul, bahkan juga untuk tempat-tempat usaha yang sudah semakin dibuka. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Kiranya
masyarakat Hong Kong tetap dipelihara oleh Tuhan. Pemerintah dalam memberikan peraturan ini supaya sungguh dalam 2 minggu ke depan ini peraturan lebih lagi dilonggarkan sehingga lebih terbuka lagi, sehingga tempat-tempat ibadah boleh dibuka, sehingga umat Tuhan dapat datang beribadah kepada Tuhan. Kami doakan bagi mereka yang terpapar penyakit walaupun jumlahnya kecil, tapi kami doakan supaya pemerintah yang sedang berusaha menangani semua mereka yang terpapar penyakit ini supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga untuk jemaat di Macau, kami doakan Tuhan berkati mereka. Untuk jemaat di Hong Kong yang tidak bisa ikut beribadah akibat daripada pandemi ini, kami doakan supaya Tuhan berkati mereka. Berkati masing-masing jemaat, beri kesehatan, kekuatan kepada mereka. Beri juga kepada majikan mereka kekuatan dari Tuhan. Jemaat-jemaat kami, orang tua, kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Baik untuk mereka yang sakit, kami doakan. Baik bagi mereka yang dalam hari tua yang butuh pertolongan, baik untuk Ibu Ang, Ibu Giok, Ibu Wong Sileong, Ibu Wong Pi Ying, Pak Sukhon, Pak Tionggi, Ibu Susiani, kami doakan Tuhan memberkati mereka semua di dalam kesehatan mereka. Juga Ibu Leikewa, kami doakan Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih Bapak, kami doakan untuk semua jemaat hari ini, Tuhan berkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan di Indonesia, di tiap-tiap daerah, baik yang ada di Jawa, di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur, ataupun di Sumatera, di Kalimantan, tempat di mana keluarga kami berada. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini. Kami juga mendengar bahwa mereka telah menemukan juga vaksin yang sungguh sangat mujarab untuk menjadi sumbangan terbesar untuk dunia. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga vaksin yang juga diproduksi di Israel juga dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk penginjilan di antara umat Israel, supaya Tuhan membuat sehingga lebih banyak orang Israel dapat datang dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di bulan yang kedua ini, supaya Tuhan tolong, Tuhan pertemukan jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan, sehingga kami dapat bertemu dengan mereka dan dapat mencapai mereka untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih pelayanan melalui online sampai dengan saat ini. Kami doakan Tuhan berkati, sehingga melalui pelayanan ini lebih banyak lagi jiwa yang boleh dicapai. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk pelayanan YPP di Batu dengan program-program yang sedang dilakukan, baik itu live streaming yang dilakukan baik untuk minggu ataupun juga hari doa, dan juga untuk doa bagi Indonesia, bahkan juga untuk acara-acara spesial yang disiapkan untuk mengisi program pelayanan, bahkan juga untuk I3 dengan studi atau kuliah yang dilakukan baik tatap muka ataupun lewat online. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Para staf yang ada di Batu, kami doakan Tuhan memberkati dan menolong mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, juga persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan berkati semua persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu menjadikan pedoman bagi kita untuk kita melangkah melalui hari-hari yang akan kita lalui. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita katakan, berikan pada kami hati yang mengasihi untuk memberitakan kasih setia Tuhan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dan sekaligus kita akan menutup ibadah kita. Mari kita katakan, berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan
bagi kami. Barulah Roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita. Puji Tuhan, terima kasih kita semua dengan setia untuk mengikuti ibadah baik dalam pujian, doa, ataupun firman Tuhan yang kita sudah dengar. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Kami ucapkan kepada kita semua, kiranya kita semua dalam anugerah Tuhan untuk melakukan tugas kita sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.